Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang akan membahas tentang keadaan fisik wilayah, kondisi iklim, dan bentuk muka bumi Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas kondisi fisik wilayah Indonesia. Pernahkah kalian mendengar atau membaca berita tentang erupsi Gunung Merapi? Seperti meletusnya Gunung Krakatau pada tahun 1883 atau meletusnya Gunung Merapi di Yogyakarta. Kenapa Indonesia sering sekali mendapat bencana gunung meletus? Ternyata hal tersebut ada alasannya. Secara geologis, Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Apa sih lempeng bumi itu? Lempeng bumi merupakan bagian dari litosfer, sebagian lapisan terluar dari permukaan bumi yang memiliki struktur padat dan keras karena berdiri atas berbagai batuan dan tanah. Lempeng-lempeng tersebut saling bergerak dan bertumbukan dengan lempeng lainnya, seperti lempeng Indo-Australia yang bertabrakan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Sedangkan lempeng Pasifik bertuburukan dengan lempeng Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk serangkaian pegunungan, gunung berapi, dan terjadinya gempa bumi. Gempa bumi dapat dibedakan melalui penyebabnya. Yang pertama ada gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa yang terjadi karena adanya pergerakan lempeng. Gempa tektonik ini dikenal sebagai gempa yang ganas. Hal ini dikarenakan gempa tersebut dapat menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum. Yang kedua ada gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena adanya aktivitas pada gunung berapi. Yang ketiga ada gempa akibat runtuhan. Gempa yang terjadi akibat runtuhnya material-material bumi. Gempa ini bersifat lokal, biasanya terjadi pada daerah pertambangan atau daerah kapur. Yang keempat ada gempa bumi akibat manusia. Gempa bumi ini terjadi akibat adanya aktivitas buatan manusia seperti peledakan nuklir, peledakan dinamit, dan lainnya. Gempa bumi juga dapat menimbulkan bencana tsunami. Gempa bumi mengakibatkan adanya pergerakan tanah di dasar laut sehingga menimbulkan gelombang yang sangat besar. Mari kita lihat peta persebaran gunung berapi di Indonesia. Dari peta tersebut dapat kita lihat bahwa hampir seluruh wilayah Indonesia terdapat gunung berapi kecuali Pulau Kalimantan dan Papua, karena kedua wilayah ini tidak berdekatan dengan lapisan lempeng tektonik. Indonesia sendiri juga dikenal sebagai negara yang mempunyai jumlah gunung berapi paling banyak di dunia, yaitu sekitar 130 gunung berapi. Maka dari itu, Indonesia rawan akan bencana meletusnya gunung berapi. Gunung berapi adalah rekahan dalam kerak bumi tempat keluarnya cairan magma ke permukaan bumi. Di Indonesia, sebagian besar gunung berapi tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, sampai Nusa Tenggara. Selanjutnya, kita akan membahas bentuk muka bumi. Pernahkah terpikirkan kenapa bentuk muka bumi tidak rata? Hal ini dikarenakan bumi yang kita tempati tidak seluruhnya berbentuk bulat. Karena memiliki permukaan bumi yang tidak rata, maka permukaan bumi ada yang berbentuk cembung dan ada pula yang berbentuk cekung. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki kurang lebih 17.000 pulau yang terdiri dari pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Luas wilayah Indonesia sekitar 5.180.000 km persegi dengan luas daratan sekitar 1.922.000 km persegi dan luas lautan sekitar 3.257.000 km persegi. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia adalah negara maritim karena wilayah laut Indonesia lebih luas dari wilayah daratannya.
Mari kita perhatikan peta bentuk muka bumi wilayah Indonesia. Dari peta tersebut tampak adanya keragaman bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi Indonesia dibedakan menjadi daerah daratan rendah dengan ketinggian 0 sampai 200 mdpl yang ditunjukkan pada peta berwarna kuning. Daerah perbukitan dengan ketinggian 200 sampai 500 mdpl yang ditunjukkan pada peta berwarna hijau. Daerah daratan tinggi dengan ketinggian 500 mdpl yang ditunjukkan pada peta berwarna orange, dan daerah pegunungan dengan ketinggian lebih dari 500 mdpl yang ditunjukkan pada peta berwarna coklat. Selanjutnya ada keadaan iklim Indonesia. Bagaimana keadaan iklim Indonesia? Kenapa Indonesia tidak pernah mengalami musim salju seperti di negara Eropa? Hal ini dikarenakan Indonesia berada di garis khatulistiwa sehingga mempunyai iklim tropis. Di daerah iklim tropis hanya terdapat 2 musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Dengan suhu udara yang tinggi sepanjang tahun sekitar 27 derajat Celcius, memiliki waktu siang dan malam yang hampir sama, dan matahari bersinar sepanjang tahun. Hal ini tentu berbeda dengan negara yang berada di iklim sedang yang memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim semi, dan musim dingin, dan memiliki perbedaan suhu udara yang jauh antara musim panas dan musim dingin. Secara umum, Indonesia dipengaruhi oleh 3 iklim, yaitu iklim muson atau iklim musim. Iklim ini dipengaruhi oleh angin musim yang selalu berubah-ubah setiap 6 bulan sekali. Iklim tropis. Iklim tropis memiliki suhu yang tinggi sehingga mengakibatkan terjadinya penguapan yang tinggi dan berpotensi terjadinya hujan. Iklim laut. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki laut yang luas sehingga menimbulkan penguapan dan mengakibatkan terjadinya hujan. Dampak dari berbagai jenis iklim di Indonesia yaitu terjadinya curah hujan yang tinggi. Keadaan curah hujan di Indonesia tergolong tinggi tetapi tidak merata. Rata-rata curah hujan di Indonesia berkisar antara 2.000 sampai 3.000 mm per tahun. Kondisi curah hujan yang besar dan ditunjang dengan penyinaran matahari sepanjang tahun membuat Indonesia cocok untuk kegiatan pertanian dan berkebun. Selanjutnya ada terjadinya angin muson. Angin muson adalah angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua. Perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua yang menyebabkan terjadinya hujan dan kemarau di Indonesia. Saat musim hujan, angin muson bergerak dari Samudra Pasifik yang membawa banyak uap air menuju Indonesia. Ini disebut angin muson barat. Saat musim kemarau, angin muson bergerak dari benua Australia yang membawa sedikit uap air karena sebagian wilayahnya berupa gurun menuju benua Asia melewati Indonesia. Maka terjadilah musim kemarau di Indonesia. Sekian materi kondisi fisik wilayah Indonesia yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.